Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku tak tenang bersamamu, Bapa. Ku tak tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih. Melalui pujian ini kami mengarahkan dan memfokuskan iman kami kepada Tuhan kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus memampukan kami sampai saat ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang jadi persoalan pergumulan kami hari-hari ini, dan Engkau ada di sini menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami, dan memberi jalan keluar kepada kami, sehingga genap firman-Mu, Engkau membawa kami dalam jalan kemenangan-Mu. Pada saat pagi hari kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan, sehingga iman kami didasarkan atas pemahaman dan pengertian pada firman Tuhan, dan itulah yang menerangi jalan-jalan kami. Kami menghidupi firman itu dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya, saudara? Berdoa Bapak Ibu dalam keadaan baik. Hari ini sebetulnya tadinya saya sudah menyiapkan bahan itu pengantar kepada iman kerja betul penuh. Namun hari ini ada hal yang lebih penting lagi bagi kita semuanya, cara praktis menafsirkan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, tema kita hari ini cara praktis menafsirkan Alkitab. Bapak Ibu kenal apa ini? Ayam bakar. Semua suka di sini ayam bakar? Lalapan? Ya. Kalau ini? Wah, itu Siapa suka ini? Bakso. Kalau ini? Soto iga. Siapa suka ini? Ya. enak itu. Semuanya enak. Ya. Nah, untuk mencapai ini tadi, untuk mendapatkan ini, kita harus punya. Oh, ini apa lagi nih? Capcay. Capcay. Enak juga. Enak. Nah, jadi untuk membuat makanan tadi, ayam bakar lalapan, bakso, lagi tadi, sop iga, terus Capcay. capcay, ya. Nah, kita harus punya ini. Kita harus punya ini. Ya. Artinya tidak bisa langsung jadi. Ya. Tidak bisa langsung ada jadi seperti ini. Kita melihatnya enak kalau siap, ya, enak semua. Tapi sebelum jadi ini ada yang disebut dengan bahan-bahannya. Ya, bahan-bahan ini yang kemudian diolah menjadi ya ini tadi, capcay, sop iga, bakso, dan lain-lain. Ya. Nah, biasanya di gereja kita disajikan dengan firman Tuhan, ya, khusus ada di gereja-gereja tertentu makanan siap saji. Ya. Kita hanya menerima hidangan yang disampaikan oleh pendeta, lalu kita ikut makan firman Tuhan. Semuanya itu tidak salah. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda yang ingin saya bagikan kepada saudara. Bagaimana sebenarnya supaya kita semua mengetahui, seperti kata Paulus, aku tidak ingin kamu tidak mengetahui. Ya, supaya Bapak Ibu dan saudara mengetahui bagaimana sebenarnya proses, ya, sehingga makanan yang siap saji tadi bisa tersaji di depan kita melalui proses yang disebut dengan penafsir Alkitab. Tidak rumit, tidak sulit yang ingin saya bagikan, tapi saya hanya ingin berbagi hal-hal yang sangat penting. Yuk kita baca dulu nas kita. Jadi tema kita hari ini cara praktis menafsirkan Alkitab. Yuk sama-sama kita baca ini 1 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21. 1, 2, 3. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia,
tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara dikasih Tuhan untuk menafsirkan Alkitab, ya, menafsirkan kitab-kitab nubuat, ya, dan semua bagian Alkitab tentunya itu tidak boleh apa katakan? Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tidak boleh sekehendak hati kita. Apakah kalau saudara tidak tahu bagaimana saudara tidak pernah belajar baik dari buku ataupun dari orang lain cara membuat bakso, apakah saudara bisa membuat bakso? Saudara tidak pernah belajar dari orang lain atau membaca buku atau nonton YouTube sekarang bagaimana cara membuat capcay, apakah saudara langsung bisa membuat capcay? Membuat sop iga, apakah saudara langsung bisa? Saudara pasti akan belajar. Dan di dalam proses belajar ini ada bahan-bahan yang harus saudara siapkan. Bahan-bahan untuk membuat capcay tidak sama dengan untuk membuat bakso. Bahan-bahan untuk membuat sop iga tidak sama dengan cara untuk membuat capcay. Semuanya ada bahan-bahannya, ada ketentuannya, ada aturan, sehingga bakso disebut bakso, sop iga disebut sop iga, kemudian capcay disebut capcay. Tidak bisa terjadi begitu saja, ya. Dengan bahan-bahan yang berbeda yang tidak diuntukkan untuk bakso, kita tidak akan bisa menghasilkan bakso sampai kapanpun, ya. Nah, ketika kita mempelajari Alkitab, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ini ada bagian-bagian tertentu yang bisa langsung kita cerna, tetapi ada bagian-bagian lain yang tidak bisa kita cerna begitu saja, ya. Tidak bisa kita lahap begitu saja. Ini membutuhkan sebuah proses sehingga akhirnya menjadi sajian yang begitu indah, yang begitu enak dan nikmat untuk kita terima bagi kita, ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita hari ini, ya. Oh ya. Jadi setiap orang Kristen harus mempelajari Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan, diinspirasikan oleh Allah, berisi pengetahuan tentang apa? Tentang Allah, pengetahuan tentang ciptaannya, relasinya dengan ciptaannya, dengan alam semesta dan dengan kita manusia. Nah, yang terpenting Bapak Ibu dan Saudara, bahwa berita dasar Alkitab itu bisa langsung kita terima pesannya. Tapi ada beberapa bagian yang sulit. Nah, kenapa kita harus mempelajari Alkitab? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sebab dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Melalui apa kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik? Menurut Rasul Paulus kepada gembala muda Timotius, gembala sidang di Efesus, dia katakan melalui kitab suci, segala tulisan. Melalui kitab suci, grafo, yang diilhamkan Allah, theopneustos, artinya ditiupkan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah. Jadi para penulis menulis pesan Allah kepada mereka dengan gaya bahasa dan kemampuan yang mereka miliki. Roh Kudus bekerja berkarya, Allah mengilhami, Roh Kudus menolong mereka, membantu, menuntun, membimbing para penulis ini, sehingga tulisan mereka, walaupun dengan gaya bahasa mereka, dengan kemampuan nalar mereka tetap digunakan dan dipakai. Tulisan itu bebas dari kesalahan dan bebas dari kekeliruan. Bebas dari kesalahan ini dikenali dengan irenansi, ya. Kemudian yang disebut dengan bebas dari kekeliruan adalah infalibilitas. Infalibilitas artinya tidak ada cacat di dalam naskah asli Alkitab, tidak ada yang keliru di dalam naskah asli Alkitab. Kenapa? Karena Allah tidak cacat dalam segala hal, karena Allah tidak mungkin keliru dalam segala hal. Ketika dia memberikan Alkitab firman-Nya, firman itu juga tidak akan keliru, bahkan sampai satu iota sekalipun tidak akan keliru. Saudara-saudaraku, Alkitab tidak boleh ditafsirkan berdasarkan prasangka dan keinginan hati kita, suka atau tidak suka kita. Alkitab harus ditafsirkan menurut kaidah-kaidah yang ada didasarkan dari Alkitab itu sendiri, ya. Nah, Alkitab ingin mengkomunikasikan pesannya kepada kita, namun sayangnya kalau pesan ini tidak dipelajari dengan sebaik-baiknya, pesan yang ingin disampaikan oleh Alkitab itu, akhirnya pesan itu disampaikan dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang keliru atau dengan cara yang menyimpang. Kenapa saya katakan begitu? Bidat-bidat terbukti juga menggunakan Alkitab, mencari dukungan dari Alkitab untuk mengajarkan doktrin yang salah sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kehendak mereka.
sama menggunakan Alkitab juga. Lalu karena mereka tidak menemukan dukungan yang lebih baik dari Alkitab, mereka kemudian membuat kitab-kitab lain seperti Mormonisme punya kitab Mormon, ya. Kemudian Saksi Yehova mempunyai kitab yang dibuat oleh Menara Pengawal dan lain sebagainya, ya. Jadi kita melihat, ya, setan sendiri bahkan mengutip ayat Alkitab dengan cara yang keluar dari konteksnya, ya. Dengan maksud tidak benar usaha memujuk Tuhan kita Yesus untuk menyembah kepada Dia. Namun Yesus menunjukkan cara yang benar dalam penggunaan Alkitab. Pertanyaan pentingnya, bagaimana cara kita untuk mengerti Alkitab, ya? Supaya tadi sebagai contoh, dengan bahan-bahan yang ada, kita dapat dengan tepat membuat bakso. Dengan bahan-bahan yang ada, kita dapat dengan tepat membuat sop iga. Dengan bahan-bahan yang ada, kita dapat dengan tepat membuat capcay. Kita dapat dengan tepat membuat makanan sajian yang kita inginkan. Bagaimana caranya kita menggunakan Alkitab sehingga Alkitab itu tepat kita gunakan untuk kehidupan kita, untuk kebutuhan kita dapat diaplikasikan. Sebenarnya aplikasi Alkitab adalah gambaran dari pemahaman kita tentang Alkitab itu sendiri. Aplikasi Alkitab adalah gambaran kita tentang pengertian dan pemahaman kita atas kitab suci. Karena kita tidak akan pernah melangkah jauh atau bertindak jauh melampaui apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti. Kita bertindak, kita berbuat seperti apa yang kita mengerti, seperti apa yang kita pahami. Saudara dikasih oleh Tuhan, jadi sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari Alkitab. Ada bagian-bagian yang sulit di dalam Alkitab, tapi tidak ada yang di dalam Alkitab. Nah, di bagian-bagian yang sulit ini kita harus belajar kepada yang sudah ahli. Kalau saudara belum bisa memasak bakso, saudara harus belajar kepada orang yang sudah bisa membuat bakso. Kalau saudara belum bisa memasak sop iga, saudara harus bertanya kepada orang yang bisa membuat sop iga. Kalau saudara mau masakan yang lebih rumit lagi, saudara harus belajar dengan ahlinya. Begitu juga dengan Alkitab. Ada bagian-bagian yang bisa dengan mudah langsung kita cerna, langsung kita serentap sebagai makanan rohani bagi kita. Namun ada bagian-bagian yang sulit. Di bagian-bagian yang sulit kita dengan rendah hati belajar kepada orang lain, belajar kepada ahlinya, belajar kepada para dalam tanda petik pakar saat ini yang mengerti, memahami apa yang sulit di dalam Alkitab itu, ya. Oke, nah ini agak teknis sedikit. Kenapa? Kalau kita bicara tentang membuat bakso, membuat sop iga, membuat capcay, tentu ada hal-hal yang bersifat teknis. Saya tidak hanya bilang, oh ini pisaunya, oh ini guntingnya, enggak. Tapi saya bicara, oh ini dia yang harus kita persiapkan. Bagaimana memasaknya, itu yang penting hari ini, ya. Bumbu-bumbunya tentu saja, saudara sudah saya dalam anggapan saya, sudah kita siapkan. Kita hanya berbicara tentang bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara memasak apa yang sudah ada ini. Kita harus mengingat ada tingkatan-tingkatan otoritas di dalam pernyataan Alkitab, pernyataan teologis maupun doktrinal. Ya. Misalnya kalau kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah, itu namanya pernyataan teologis. Alkitab itulah firman Allah yang hidup, itu pernyataan teologis. Namun di bagian lain ada orang membuat pernyataan teologis yang berbeda. Mereka tidak katakan Alkitab adalah firman Allah, tapi mereka berkata Alkitab berisi firman Allah. Yang lain juga mengatakan Alkitab berisi sebagian firman Allah. Nah, jadi ada 3 kesimpulan teologis tentang Alkitab. Yang pertama menyimpulkan Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua menyimpulkan Alkitab berisi firman Allah. Yang ketiga mengatakan Alkitab berisi sebagian firman Allah. Saudara dikasih dari kesimpulan teologis pernyataan ini, yang mana yang benar? Yang benar adalah yang pertama. Sama seperti pengakuan iman Gereja Metodis Penubutian yang pertama, kami percaya Alkitab itulah firman Allah. Jadi Alkitab itulah firman Allah. Berarti Allah sendiri yang berfirman, bukan hanya berisi, bukan hanya sebagian, tapi Alkitab itulah adalah firman Allah itu sendiri. Berarti kita percaya mulai dari Kejadian pasal 1, mulai dari kata pertama sampai Wahyu kata terakhir, semuanya berasal dari Allah, adalah firman Allah. Bukan mengandung, bukan berisi, tapi semua adalah firman Allah. Apalagi hanya sebagian firman Allah yang diakui oleh liberal dan orang-orang liberal. Kita menolak itu.
Ya. Nah, jadi semua pandangan teologis itu akan mempunyai otoritas. Nah, dari mana kita tadi membedakan 3 pernyataan tentang Alkitab tadi? Dari Alkitab itu sendiri, kita akan menemukan jawabannya. Jadi pada dasarnya pernyataan teologis itu ada 3, walaupun semua bersumber dari Alkitab, ya, tetapi sumbernya dapat dibagi wahyu Allah sendiri, pemikiran manusia ketika dia membaca Alkitab, dan perpaduan antara wahyu Allah dan pemikiran manusia. Jadi ketika kita membaca Alkitab sebagai wahyu Allah ini adalah wahyu Allah, kita melibatkan pikiran kita, melibatkan nalar kita. Kita membaca tentang Sakyus misalnya. Kenapa Sakyus harus memanjat pohon untuk melihat Yesus? Ada yang menyimpulkan karena badannya pendek. Karena memang Alkitab mengindikasikan dia badannya pendek. Artinya melibatkan proses kita berpikir. Ketika kita membaca Alkitab, itu melibatkan proses nalar kita, melibatkan proses berpikir kita. Ketika kita hendak memasak bakso, kita lalu berpikir, yang mana yang saya buat dulu? Apakah pentolnya? Apakah mie-nya? Atau saya harus merebus kuahnya dulu? Atau tidak bisakah sama-sama saya kerjakan secara bersamaan? Itu semua membutuhkan perhitungan, dan perhitungan ini berkaitan dengan nalar kita. Nah, ketika kita membaca dan mempelajari Alkitab juga sama. Ini membutuhkan nalar kita, rasio kita, akal budi kita untuk memikirkan apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jadi wahyu Allah langsung pernyataan itu, atau melalui pikiran manusia, ataukah perpaduan dari keduanya. Karena itu ada tingkatan-tingkatan otoritas. Mari kita lihat. Nah, saudara, nanti dengan ini, saudara, kalau orang menyajikan makanan kepada saudara, saudara langsung tahu apa tadi. Ketika saya sajikan seperti ini, saudara langsung bilang apa? Ketika saya bilang ini, saya sajikan ini, saudara langsung bilang apa? Bakso. Ketika saudara lihat ini, langsung bilang sup iga. Ketika lihat ini, langsung bilang cabai. Ketika saudara mendengarkan pengajaran, entah di YouTube, entah di TikTok, atau di Instagram, saudara langsung bisa ketika orang itu menyampaikan pernyataan-pernyataan teologis. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Saudara juga sama mengajar anak saudara di rumah tentang makanan yang sehat, tentang makanan yang baik. Sehingga ketika dia di luar rumah, orang memberikan makanan yang menurut pengajaran saudara tidak baik, mereka akan tahu. Saya tidak bisa menjaga saudara sebagai gembala, kecuali gembala agung itu saja menjaga saudara sepenuhnya setiap hari 24 jam. Tetapi saya sebagai gembala saudara dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat. Maka saudara sudah tiba saatnya untuk bisa menjaga iman saudara sendiri, menjaga diri saudara sendiri dimanapun saudara berada. Karena tidak selamanya saya dan ibu gembala akan ada bersama-sama dengan saudara. Kita dibatasi oleh ruang, kita dibatasi oleh tempat, kita dibatasi oleh jarak, dan kita dibatasi oleh jangka waktu usia kita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika saya dan ibu gembala tidak ada, dan ketika orang lain saudara bisa berharap kepadanya tidak ada, saudara bisa dengan sendirinya menjaga, memelihara iman saudara di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan dimanapun saudara berada. Entah saudara di kota ini, ketika saudara dipindahkan ke tempat lain, saudara tidak akan goyah oleh ajaran apapun, entah itu dari YouTube, entah itu dari Facebook, entah itu dari Instagram, dari TikTok yang sekarang begitu banyak. Hanya dengan saudara melihat, saudara langsung tahu, oh ini makanan beracun. Hanya dengan melihat, saudara tahu, oh ini makanan sehat. Ini yang ingin saya bagikan hari ini kepada kita, supaya saudara mengenal itu. Oke? Ayo. Yang pertama, di dalam menafsirkan metode dan penafsiran Alkitab dulu. Satu-satunya metode penafsiran Alkitab yang sah dan sehat itu adalah metode gramatika historis. Apa itu gramatika historis? Maksudnya ialah metode ini ketika arti harafiah merupakan hal yang masuk akal, maka jangan mencari arti lain karena hal itu dapat menyesatkan. Misalnya begini, seseorang pernah saya dengarkan, dan orang lain juga pernah di mimbar mengatakan bahwa
yang datang kepada Hawa itu adalah setan. Dan kenapa manusia itu menjadi mangsa dari setan? Karena memang manusia diciptakan dari debu. Katanya begitu. Jadi kenapa manusia menjadi mangsa dari si ular sampai saat ini? Ya, karena memang Allah menciptakan manusia dari debu tanah, dan makanan ular yaitu setan adalah debu tanah. Memang sepertinya kalau kita menalar, oh masuk akal ya, tapi itu adalah penafsiran simbolis. Itu bukan penafsiran gramatikal historik, tapi itu penafsiran simbolis, dan ini berbahaya. Saya beberapa kali mendengar para pengkhotbah dari mimbar mengajarkan begitu. Dan ini bukan makanan sehat. Allah tidak mungkin menciptakan manusia dari debu tanah hanya untuk dimakan oleh setan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Betapa tidak baiknya karakter Allah. Kalau dia hanya menciptakan manusia dari debu tanah dengan maksud supaya ia dikonsumsi oleh setan. Tetapi ada orang yang menafsir seperti itu. Dan dikatakan dalam Alkitab itu sebenarnya ular itu memang ular, bukan setan. Hanya waktu itu setan menggunakan ular itu. Karena ular di situ memang baik dalam bahasa asli maupun di dalam bahasa Inggrisnya sama pengertiannya, ular yang benar-benar nyata, ular. Jadi ketika arti harafiahnya benar-benar kita lihat di situ, jangan cari pengertian yang lain. Dicari-cari arti rohaninya itu ini, arti rohaninya itu ini, arti rohaninya itu ini. Itu berbahaya. Mencari pengertian simbol-simbol ya, di dalam Alkitab, di luar pernyataan Alkitab, itu berbahaya. Bisa menyesatkan, akan menarik implikasi kalau bisa nih. Kalau misalkan tadi dia katakan bahwa ular itu adalah iblis dan manusia diciptakan dari debu untuk dimakan oleh iblis, implikasinya apa? Tuhan menciptakan manusia hanya untuk dimakan oleh iblis. Disitulah berbahaya ya, kalau kita salah memahami. Nah, untuk itu saudara, ada dua prinsip yang saya bagikan hari ini ya. Nah, sama seperti kita ketika makan baksonya enak, betul tidak? Makan sop ikannya enak, betul tidak? Yang dimasak Randy kemarin apa di rumahnya? Ayam teriyaki. Oh, apa? Ayam teriyaki. Waduh, ayam teriyaki. Wah, mantap. Tapi apakah itu bisa jadi begitu saja? Ya. Bahkan ketika kita teriyaki, ayam teriyaki belum tentu bisa jadi. Ya. Jadi ada semacam dalam tanda petik aturan kaidah-kaidah supaya dia bisa menjadi ayam, Dengan ayam gorengan. supaya bisa jadi ayam penyet, supaya bisa jadi bakso yang enak, supaya bisa menjadi capcay yang bisa kita nikmati dengan enak. Ada prinsip-prinsipnya. Nah, hari ini saya tidak membagikan berapa banyak prinsipnya, hanya dua prinsip utama hari ini. Hanya dua, sebab kalau 5 saya bagikan nanti sudah dapat sepeda. Dua. Maka saya bagi 2 saja. Kalau presiden kan katanya 5 saja dapat sepeda. Saya nggak mau 5, 2 saja cukup. Karena saya nggak punya sepeda untuk dibagi. Prinsip sola et tota scriptura. Apa itu sola et tota scriptura? Sola itu hanya, tota itu keseluruhan, scriptura itu Alkitab. Ada kita sola scriptura, tapi sola scriptura ini memang paling dasar. Tapi tidak boleh kita menghilangkan satunya lagi, tota scriptura. Karena kalau kita hanya menggunakan sola scriptura, bidat-bidat juga menggunakan sola scriptura. Ini sola scriptura, ini dari Alkitab, ayatnya ada di sini. Maka harus sola et tota scriptura. Hanya Alkitab saja dan seluruh bagian-bagian Alkitab. Jadi maksud kita begini, ya, ayat harus ditafsirkan dengan ayat Alkitab. Ayat Alkitab satu
dibandingkan dengan ayat Alkitab lain. Bagian Alkitab A harus dibandingkan dengan Alkitab bagian B, baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Oh, ternyata maksud ajarannya itu seperti ini. Jadi tidak boleh kita hanya mengutip satu ayat saja. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Itu akan berbahaya. Ya. Karena ternyata ketika kita kutip satu ayat, kita gunakan untuk menjadi sebuah doktrin, ternyata begitu ketemu kita bagian lain, ternyata bertentangan apa yang kita ajarkan dengan bagian lain itu. Nah, di situ bahayanya kalau kita tidak dengan prinsip sola et tota scriptura. Hanya Alkitab, tapi seluruh bagian Alkitab, seluruh bagian-bagian Alkitab harus kita pelajari. Ya, oke. Sama seperti kalau kita mau bakso yang enak, kita harus menyiapkan seluruh bahan yang terkait dengan cara pembuatan bakso. Ketika yang kita temukan tidak ada kaitannya, kita singkirkan. Ini yang dimaksud dengan ayat menafsirkan ayat, Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Ini adalah prinsip penafsiran utama dan pertama. Ayat Alkitab harus menafsirkan ayat Alkitab lainnya. Ayat Alkitab yang satu menafsirkan ayat Alkitab lainnya, Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Jadi prinsip ini tidak dari luar datangnya, tapi dari dalam Alkitab itu sendiri. Ya, oke. Nah, memang ada bagian-bagian Alkitab itu sulit, misteri dan paradoksi. Coba lihat ini, sulit, misteri dan paradoksi. Mana mudah, memotong seledri atau mengupas bawang? Memotong seledri atau mengupas bawang merah? Karena saudara tidak tahu cara mengupas bawang, saudara sampai selesai nggak jadi-jadi, penuh dengan lindangan air mata. Kalau saudara salah, harus lihat arah angin di mana. Begitu ada kipas angin di situ, saudara, kalau saudara potong seperti ini, saudara akan berlindangan air mata. Bahkan mengupas bawang pun kita harus tahu supaya tidak mencucurkan air mata. Saya tuh membantu istri saya masak, salah motongnya begini. Gak apa-apa sepertinya. Jadi hasilnya apa? Tidak seperti yang diharapkan. Karena kehendak hati saya tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh istri saya. Ya begitulah caranya kalau kita sekehendak hati kita menafsir, membedah ayat-ayat kita tanpa memperhatikan petunjuknya. Ya. Akhirnya jadi masakan yang tidak elok kelihatannya. Ya. Oke. Jadi ada yang sulit, misteri dan paradoksi, tapi tidak ada yang kontradiksi. Sulit pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Misteri, hari ini kita tidak tahu, belum tentu minggu depan tidak tahu. Atau hari ini kita tidak tahu pagi ini, sore nanti bisa jadi kita sudah tahu. Itu misteri. Paradoksi, sepertinya dua hal bertentangan, tapi ternyata ketika diteliti itu tidak bertentangan. Itu namanya paradoks. Paradoks beda dengan kontradiksi. Kalau kontradiksi itu tidak bisa sama sekali. Ya, tidak bisa sama sekali. Nah, untuk yang sulit, misteri dan paradoks ini kita membutuhkan ahlinya, ya. Karena itu kita perlu memperhatikan hukum-hukum logika, ya. Oke. Dengan demikian, Alkitab apabila dipelajari kita tafsirkan dengan benar, ternyata sepenuhnya benar. Ini yang disebut dengan sola et tota scriptura. Alkitab menafsirkan Alkitab. Sekarang prinsip yang kedua, ya. Kejelasan Alkitab dan hukum logika. Memasak saja kita harus menggunakan apa? Nalar kita. Apalagi mempelajari Alkitab. Mahasiswa saya yang di New York kemarin teramai ini, mereka bertanya dan aktif sekali. Ya, karena mereka mengatakan, Pak, saya percaya bahwa iman mendahului logika, atau bahwa iman adalah fondasi. Betul, saya bilang. Tapi tanpa logika kita tidak bisa beriman. Buang nalar kita, buang akal kita, bagaimana kita bisa beriman? Ketika seorang memberitahu kita Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seketika kita langsung berpikir, bagaimana bisa Yesus Juru Selamat? Ya kan? Jadi jangan memisah-misahkan antara iman dengan logika. Namun ada hal-hal yang bersifat supra-rasional. Artinya bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Dalam keadaan seperti itu, hal-hal yang cukup sudah kita ketahui, hal-hal yang sudah kita
sudah kita terima, itu cukup untuk hal itu. Ya. Tapi tidak semua harus seperti itu. Karena itu Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Kata saudara, kata akal budi di situ adalah nous. Kata Yunani nous itu artinya rasio, nalar kita. Jadi orang yang mengasihi Tuhan harus mengasihi dengan hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan nalarnya, dan dengan segenap kekuatannya, artinya dengan segenap kemampuannya. Jadi kalau orang bilang, kita mau baca Alkitab, terima saja dengan iman, tidak usah pakai nalar. Loh, maksudnya apa? Maksudnya apa? Tidak usah pakai nalar. Sedangkan kita harus mengasihi Tuhan dengan nalar kita, dengan rasio kita. Kita harus berpikir tentang Allah. Abraham berpikir bahwa Allah dapat membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Lalu ketika Tuhan berfirman, Abraham, sekarang persembahkan anakmu di Bukit Moria. Saya pikir Abraham langsung berangkat, dia berpikir. Di kitab Ibrani pasal 11 ayat 17, karena iman Abraham diperintahkan mempersembahkan anaknya. Lalu dikatakan ayat yang 19, karena ia logizomai, karena dia berpikir. Logika, logizomai, kata Yunani. Logizomai itu berkaitan dengan logika nalar. Karena dia berpikir Allah sanggup membangkitkan Ishak sekalipun dari antara orang mati. Karena dia berpikir Allah Maha Kuasa, Allah memperkenalkan dirinya di Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, Abraham, akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, upahmu besar di surga. Sekarang Abraham sadar dia memiliki Allah El Shaddai, tapi dia perlu bukti. Allah membuktikan dengan memberikan anak kepadanya dari rahim Sarah yang tidak bisa sebenarnya melahirkan. Dia percaya bahwa ini benar-benar janji Tuhan digenapi selama 25 tahun yang menanti. Tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Allah El Shaddai. Lalu ketika Tuhan datang pada usia Ishak kira-kira 17 atau 20 tahun, meminta supaya Ishak dipersembahkan, Abraham berpikir, kalau Ishak dipersembahkan dan mati, aku percaya Allah sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Logizomai, dia berpikir. Ibrani 11 ayat 19. Jadi bukan hanya sekedar karena iman, pistis di situ, tetapi karena logizomai, dia juga menggunakan nalarnya. Jadi iman dan nalar jangan dipertentangkan. Semuanya adalah alat yang dipakai Allah untuk kita menemukan kebenaran-kebenaran yang Dia maksudkan di dalam Alkitab. Sehingga dengan iman dan dengan nalar kita mengimani siapa Tuhan kita, mengenal siapa Tuhan kita, mengasihi Tuhan kita, dan melakukan apa yang Dia kehendaki bagi kita. Prinsip yang kedua, Alkitab, kejelasan Alkitab mendukung logika. Jadi hal-hal yang dinyatakan secara implisit, samar-samar di dalam Alkitab harus selalu ditafsirkan berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang eksplisit, yang jelas di dalam Alkitab. Aturan ini tidak boleh dibalik. Tidak boleh menggunakan kacamata ribbon hitam untuk membaca. Kalau untuk santai silahkan. Teman saya kalau ke Bali itu beli kacamata hitam, yang hitam sekali. Lalu dia siang-siang pergi ke pantai, jadi dia bebas melihat apa saja tanpa orang tahu kalau dia sedang melihat sesuatu. Lalu kalau kacamata hitam ini digunakan untuk membaca, apa yang terjadi? Yang jelas menjadi apa? Tidak jelas. Maka prinsip membaca Alkitab itu ialah bahwa menafsir Alkitab bahwa ayat-ayat yang tidak jelas harus dibaca, dipahami berdasarkan pernyataan-pernyataan yang jelas. Simbol-simbol harus dibaca berdasarkan pernyataan-pernyataan yang jelas. Ungkapan-ungkapan, perumpamaan-perumpamaan harus dibaca, dipahami berdasarkan pernyataan-pernyataan yang jelas. Jangan sebaliknya. Simbol-simbol menggagalkan arti yang jelas. Dan ini berbahaya. Apabila teks tertentu seakan-akan atau secara samar-samar mengimplikasikan sesuatu, maka kita tidak dapat menerima hal yang implisit sebagai hal yang tidak jelas tadi, samar-samar tadi, sebagai sesuatu yang benar, apabila hal itu apa? Bertentangan dengan yang jelas. Begitu ada pernyataan yang tidak jelas, tidak boleh diterima begitu saja. Apalagi kalau bertentangan dengan
pernyataan-pernyataan yang jelas. Oke. Karena itu di sini kita perlu menggunakan hukum logika sebagai contoh. Oke, kita contoh. Saya kasih contoh ini. Banyak orang mengutip Yohanes 3 ayat 16 sebagai dasar bahwa setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia memiliki kemampuan moral untuk berpaling kepada Kristus tanpa digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi manusia memiliki kehendak bebas setelah kejatuhan, tetap bisa percaya kepada Allah atau tidak, tanpa campur tangan Roh Kudus, katanya bisa. Sedangkan pemahaman kita ya manusia telah mati secara rohani, Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Dan orang mati tidak mungkin bisa percaya, orang mati tidak mungkin bisa beriman kalau Allah tidak terlebih dahulu menghidupkan dia. Maka kalau orang mengatakan Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini gunakan untuk bahwa setiap orang yang percaya, berarti setiap orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, siapapun dia, tanpa perlu digerakkan oleh Allah, tanpa perlu digerakkan oleh Roh Kudus, dia bisa percaya. Nanti dulu, bukan begitu pengertian ayat itu. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup kekal. Ayat tersebut ketika dianalisis di bagian lain tidak mengindikasikan manusia memiliki kemampuan moral untuk berpaling kepada Kristus tanpa digerakkan oleh Allah atau didorong oleh Roh Kudus. Coba kita lihat. Semua orang percaya kepada Kristus tidak akan binasa. Kategori A. Semua orang yang percaya kepada Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Artinya, semua yang berada di kelompok A ini pasti akan menjadi kelompok B. Bisa mengatakan ini? Semua orang percaya kepada Kristus pasti tidak akan binasa di kategori B. Tapi pertanyaannya, siapa semua orang ini? Kan tidak disebutkan. Syaratnya apa? Nggak ada disebutkan di ayat itu. Lalu dibuatlah persyaratan, semua orang walaupun telah jatuh bisa datang kepada Kristus tanpa digerakkan oleh Roh Kudus. Itu kesimpulan yang tidak valid kalau kita melihat dari pernyataan Yohanes pasal 6 ayat 65 yang kita lihat. Karena ayat itu tidak membicarakan mengenai siapa saja orang yang percaya. Kan dikatakan hanya semua orang percaya. Tapi ada orang mengajarkan berarti semua orang yang telah jatuh itu memiliki kemampuan moral untuk percaya, katanya. Itu kesimpulan, itu pernyataan teologis. Itu pernyataan teologis. Ini pernyataan teologis ini. Semua manusia memiliki kemampuan moral untuk berpaling kepada Kristus tanpa bantuan Roh Kudus. Itu pernyataan teologis dan itu salah. Makanya saya bilang orang seringkali mendengarkan khotbah tapi dia tidak memahami. Sama seperti tadi, makan bakso saja. Begitu dia makan baru dia rasa, kok bijinya banyak. Saya dengan istri saya makan bakso, saya sampai hampir muntah karena asinnya minta ampun. Ini orang kalau orang tekanan darah tinggi gimana nih? Saya pikir. Ya. Nah, jadi kita makan saja tanpa kita mengerti sebenarnya pernyataan teologis itu apa maksudnya. Maka saya mengajarkan walaupun agak sedikit dalam tanda petik teknis, tapi saya harus memberitahu saudara supaya begitu saudara berada di luar, saudara tidak mudah makan sesuatu yang disajikan orang dengan makanan rohani cepat saji. Yang ternyata itu berbahaya, bisa menjadi racun dan bisa menjadi sesuatu yang mendorong, memacu kita untuk menjadi justru lemah nantinya. Nah, yang dimaksud ayat tersebut, saudara perhatikan, kalau kita perhatikan, ya, sama sekali tidak mengatakan apa-apa mengenai siapa yang mau percaya dan tidak mau percaya. Juga sama sekali tidak membicarakan mengenai apa syarat percaya. Karena itu kita harus membandingkan ayat itu. Siapa yang dimaksud dengan orang percaya di sini? Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65, Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang yang dikaruniai oleh Bapa kepada Yesus. Berarti saya dan saudara bisa percaya kepada Yesus bukan karena kita memiliki kemampuan moral untuk percaya kepada Yesus, tapi karena Bapa mengaruniakan itu kepada kita. Karena kita pada dasarnya mati. Lalu Paulus katakan begini, tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Kalau kita dapat percaya kepada Yesus Kristus dalam hati kita, lalu kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita percaya dalam hati kita, datang kepada Tuhan, percaya itu karena Bapa menggerakkan kita, karena Bapa menggerakkan kepada kita, lalu kita mengaku Yesus dari hati kita adalah Tuhanku, adalah Juru Selamatku, adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu karena Roh Kudus yang menggerakkan dia. Jadi di dalam Yohanes pasal 3:16 itu, siapa orang percaya itu adalah orang yang digerakkan oleh Roh Kudus, orang yang dikaruniai oleh Bapa untuk datang
kepada Yesus, bukan semua orang. Walaupun semua orang boleh datang kepada Yesus, tapi hanya orang yang dikaruniai Allah dan hanya orang yang digerakkan oleh Roh Kudus yang bisa menjadi percaya. Sebenarnya, berarti pernyataan yang satu tadi, bahwa semua orang walaupun telah jatuh punya kemampuan moral untuk percaya, gugur. Karena pernyataan Alkitab lebih jelas, hanya orang yang dikaruniai Allah kepadanya, kepada Kristus, dan hanya orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus yang bisa percaya dan bisa mengaku. Bisa menangkap, saudara? Ya? Bisa menangkap ini? Iya. Dari mana kita dapat? Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Itu maksudnya prinsip Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Ya. Jadi ayat Yohanes pasal 3 ditafsirkan oleh apa? Oleh Yohanes pasal 6 ayat 65 dan 1 Korintus 12 ayat 3. Ini yang dimaksud dengan ketika kita membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, Alkitab akan menafsirkan dirinya sendiri. Jadi logika merupakan alat yang berharga dalam penafsiran Alkitab. Kenyataannya kebanyakan kesalahan penafsiran merupakan akibat dari implikasi-implikasi itu penarikan kesimpulan. Implikasi atau kesimpulan yang salah atau tidak logis, tidak sound atas firman Allah. Tidak logis itu begini. Saya kasih contoh. Banyak logika itu valid, tapi tidak logis, tidak sound. Misalnya saya katakan begini. Jemaat di desa Kekala semuanya ateis. Premis pertama, preposisi pertama. Lalu premis kedua, silogisme sudah belajar ya, Randy ya, sudah belajar ya. Silogisme akan dibahas ya. Nah, Litra, Randy, siapa lagi? Indah pasti tahu. Sudah belajar silogisme. Indah belum? Oh, kalau begitu nanti. Nah, premis pertama, semua jemaat GBS Sangkakala itu ateis. Lalu premis kedua, Samuel Gunawan itu jemaat GBS Sangkakala. Kesimpulannya, Samuel Gunawan itu ateis. Itu silogisme valid. Karena kesimpulan ditarik dari premis 1 dan premis 2 yang benar, yang searah gitu. Ya. Alurnya bisa ditarik kesimpulan, tapi itu tidak sound, tidak logis. Valid argumen itu tapi tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena premis-premisnya tidak mengandung kebenaran. Karena tidak ada satupun jemaat GBS Sangkakala ini ateis. Kalau tidak ada satupun jemaat GBS Sangkakala ateis, maka Samuel tidak mungkin ateis. Berarti argumen valid dalam logika belum tentu sound, belum tentu logis. Ingat? Bahkan ketika kita berlogika, oh ini logis loh. Memang sepertinya dia bilang logis, sebenarnya masuk akal. Tapi begitu kita periksa, ternyata tidak mengandung kebenaran. Sama seperti orang membaca Yohanes pasal yang ketiga 16 tadi, oh ini ada di Alkitab. Pokoknya semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, entah dia digerakkan oleh Roh Kudus atau tidak, dia pasti bisa datang kepada Yesus percaya. Oh enggak, Alkitab tidak mengatakan begitu. Karena Alkitab mengatakan hanya mereka yang dikaruniai oleh Bapa dan mereka yang digerakkan oleh Roh Kudus yang bisa percaya dan mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Jadi apa yang valid belum tentu sound, belum tentu logis. Ini pentingnya kita berlogika. Oke, sampai di sini bisa mengerti atau saudara masih menangkap? Tidak apa-apa. Yang penting saudara belajar dulu. Lama-lama saudara pasti paham nanti, amin. Sama seperti hari ini misalnya, yang ready, yang mau dimasak tapi nggak bisa apa? Pengen sekali masak tapi belum bisa. Bakso. Ya. Kira-kira kalau sekali belajar langsung bisa, langsung enak, langsung matang, langsung manis. Belum tentu. Tapi kalau sudah berkali-kali bisa paham. Oh ini kurang garamnya. Oh ini betulnya enak. Ya. Nah, jadi berkali-kali mengulang akhirnya apa? Dapat menghasilkan bakso yang enak. Nanti kalau sudah menghasilkan bakso yang enak, undang Bapak dan Ibu Gembala ya. Oke. Pesan dulu, cari kesempatan. Nah, jadi logika itu merupakan alat yang berharga dalam penafsiran Alkitab. Karena kebanyakan kesalahan penafsiran merupakan penarikan kesimpulan yang salah dan tidak logis. Valid tapi salah tapi tidak logis. Bahkan ketika menggunakan ayat Alkitab. Jadi logika apabila digunakan secara benar, itu dapat tidak menambahkan apapun kepada Alkitab. Kita hanya menemukan kebenaran yang sudah ada di dalam Alkitab.
Jadi kita tidak menambahkan apa-apa pada Alkitab. Seperti ini tadi kan, kita tidak menambah apa-apa pada Alkitab. Itu semua sudah ada dalam Alkitab. Hanya kita perlu, oh ternyata ayat ini dihubungkan dengan ini, ayat ini dihubungkan dengan ini, dan ini logis. Dan ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Ya. Dan betapa bahayanya kalau kita memberikan masakan yang tidak enak. Suatu hari ada rombongan nabi datang dan menginap di tempat sekolah Nabi Elisa. Salah seorang pelayan Elisa pergi ke satu tempat, ke ladang, lalu mengambil sayur-sayur sana. Dia mengambil, tidak disangka ada sayuran yang tidak dia kenal, tapi dia ambil. Begitu dimasak, disajikan, orang-orang langsung terkapar. Mau dalam kuali, ada racun di sana. Itu kalau meramu makanan yang salah, bukannya jadi enak, tapi mama saya dengan bapak saya dengan kakak kami pernah cari kulat, petik kulat ya, betul ya Mbak? Jamur itu kulat. Begitu dimasak, ternyata kulatnya beracun. Apa yang terjadi? Muntah. Betul ya Mbak? Kulat beracun. Jadi kalau kita memasak satu bahan mirip sama, tapi mengandung racun, apa yang terjadi? Kematian. Ya, kematian. Tapi Bapak dan Mama dengan iman mendoakan, sekalipun minum racun mau makan sekarang racun. Ya, tapi tidak boleh sengaja. Ini kan tidak sengaja. Dalam nama Yesus beracun saya masak, saya rebus, saya kasih vaksin, saya kasih garam, ini langsung enak. Nggak bisa, jangan begitu. Itu namanya mencobai Tuhan. Karena ada ayat yang mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan. Yang dilakukan memang masih tidak sengaja, sama seperti pelayan Elia tadi tidak sengaja mengambil suruh-suruhan liar lalu dimasak, ternyata racun. Dan Allah berbelas kasihan. Ini karena ketidaksengajaan. Namun yang saya ingin beritahu kepada saudara seperti Allah, tidak semua apa yang disampaikan itu adalah makanan yang sehat. Bisa jadi di dalamnya mengandung racun. Dan itulah bahayanya kalau kita tidak menggunakan nalar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika saya dan ibu gembala mengajar, kita harus menggunakan nalar kita. Sebab itu saya tidak sembarangan memberikan mimbar di tempat orang berkhotbah, karena sedikit saja, racun itu tidak harus banyak. Bahkan kalau saudara ingin membunuh tikus, Dokter Budi menjual beras yang hanya sebiji saja, kalau dimakan oleh tikus dalam hitungan menit. Detik. Beda dengan yang dalam yang biru itu, yang seperti coklat itu lama, dia harus 2-3 hari dulu baru dia. Kalau itu hanya dengan sebiji beras, bayangkan, begitu dia makan langsung mati. Saya dan istri belinya informasi ini dari Bun Rumina dulu ke situ. Kita beli dan kita coba, langsung terkapar di situ dia dalam hitungan detik. Banyak lagi dapat. Ya. Kalau yang satunya itu harus pergi ke sana kemana cari air. Ya. Nah, jadi itu maksud saya, saudara. Jadi sedikit saja kalau ada racun, walaupun firman Tuhan yang disampaikan, hati-hati, bisa membawa kepada bahaya. Memang kita tidak akan kehilangan keselamatan, tapi bisa berbahaya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, nih logika terlibat dalam masalah keselamatan kita. Alkitab mengajarkan kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki hidup kekal seperti yang diajarkan Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 13. Pentingnya logika. Nah, kesaksian Roh Kudus, Roma pasal 8, 16 dan seterusnya memainkan peran penting dalam jaminan ini. Tetapi kesaksian itu tidak dapat terjadi sebagai wahyu atau pernyataan yang baru dan melengkapi kanon. Jadi dari mana asalnya informasi? Informasi kita bahwa kita selamat, anak Allah memiliki jaminan keselamatan. Dari mana kita tahu? Dari mana asalnya informasi bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan, adalah anak-anak Allah yang disaksikan oleh Roh Kudus? Informasi itu berasal dari satu-satunya sumber yang berwenang, yaitu Alkitab kanonik. Tapi pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Sedangkan nama saya tidak ditemukan dalam Alkitab. Nama kita tidak ada dalam Alkitab. Nama saya tidak ada, kita bisa tahu tidak selamatkan, bisa diselamatkan. Nah, disinilah pentingnya logika. Hal itu terjadi melalui aplikasi Alkitab, sebuah proses yang melibatkan logika. Allah mengatakan di dalam Alkitab bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Nah, saya percaya kepada Yesus Kristus, karena itu kesimpulannya saya diselamatkan. Bukankah ini adalah sebuah silogisme? Walaupun nama saya tidak ada tertulis dalam Alkitab, di dalam kanon Alkitab, tetapi berdasarkan silogisme tersebut, pemikiran yang logis, saya mendapati bahwa saya diselamatkan. Karena Yesus mengatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Saya percaya kepada Yesus,
Maka karena itu saya diselamatkan. Tentu saja saya tidak diselamatkan karena silogisme itu, tetapi saya diselamatkan, ya. Allah memakai silogisme sebagai sarana untuk memberitahukan kepada saya bahwa saya diselamatkan. Ini kabar baik di dalam Alkitab. Dengan demikian, tanpa logika, contohnya silogisme atas firman Tuhan tadi di atas, tidak mungkin bagi saya untuk memahami jaminan keselamatan. Tapi melalui silogisme tersebut, saya dibantu untuk memahami jaminan keselamatan saya. Bahwa ketika Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Saya yang percaya kepada Yesus, saya diselamatkan. Silogisme membantu saya untuk memahami jaminan keselamatan saya. Bahkan di dalam jaminan keselamatan, silogisme, logika membantu kita untuk meyakini bahwa kita sudah diselamatkan. Dan sekarang memahami tingkat otoritas. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan. Semua pernyataan teologis tidak sama tingkatannya. Yang pertama, ada tingkatan-tingkatan yang disebut dengan pernyataan langsung dari kitab. Ini tingkat paling tinggi. Dan semua tingkatan di bawah ini harus tunduk kepada tingkatan pernyataan langsung. Contoh pernyataan langsung, pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu dikatakan, bukan manusia mengatakan kepadamu, tapi itu dari Allah sendiri. Ini pernyataan langsung. Tidak boleh ada bagian lain di Alkitab yang dipertentangkan untuk menolak Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Misalkan, ini pernyataan tidak boleh dibantah oleh siapapun. Tidak boleh dibantah oleh penafsiran di teks-teks manapun. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Titik. Kalau ada ayat lain yang membantah kemesiasan Yesus, membantah ke anak Allah Yesus, maka penafsiran terhadap teks itu salah. Karena Alkitab tidak mungkin salah dan tidak mungkin bertentangan diri sendiri. Penafsiranlah yang bisa salah. Nah, lalu ada pernyataan lain. Allah adalah kasih. Tidak boleh ada pernyataan yang boleh menentang diri. Kalau Allah murka, apakah bertentangan dengan kasihnya? Tidak. Karena murka Allah juga itu didasarkan atas keadilan dan kasih. Sifatnya yang tidak boleh berlanggar tidak sendiri. Sekarang yang kedua, implikasi langsung. Implikasi langsung itu penarikan kesimpulan logis tadi. Ini adalah pernyataan-pernyataan teologis yang mana ide atau gagasannya secara langsung diperoleh dari Alkitab. Misalkan Kisah Rasul 12 ayat 21-23. Kita membaca tentang Herodes, dan lalu kita mengambil kesimpulan berdasarkan bacaan itu ternyata Herodes itu sombong. Sudah kita, walaupun tidak ada disebutkan dalam teks itu Herodes sombong, tapi memang dia angkuh, bahkan dia hendak menyatakan dirinya senang dipuji sebagai Allah. Ini bukan manusia, tapi ini Allah. Dia angkuh, dia sombong. Tapi tidak perlu kita menambah dalam teks itu Herodes ini memiliki sifat iri hati. Herodes ini memiliki sifat yang tidak dikatakan oleh teks itu, jangan, ya, jangan. Tapi jelas yang digambarkan dalam teks itu, ya, dia sombong, tetapi dia juga memang haus kekuasaan. Ya, memang betul dia haus kekuasaan karena dia tidak ingin kekuasaannya digantikan oleh yang lain. Ya, itu narasi seperti ini harus saya perhatikan baik-baik. Ya, tidak boleh sembarangan kita. Zakheus orangnya pendek, memang betul dia pendek. Karena dia pendek, dia memanjat pohon ara. Tidak perlu kita menambahkan yang berlebihan lagi di situ. Ya. Tapi ada narasi-narasi yang bisa kita jelaskan pertanggungjawaban implikasinya. Yang penting ketika kita menarik kesimpulan itu tidak boleh bertentangan dengan pernyataan yang jelas tadi. Ya. Okay. Misalnya ada yang menyimpulkan, saya pernah mendengar pendeta berdosa, saudara, berdasarkan pengakuan Paulus. Di antara semua orang yang berdosa, kata Rasul Paulus, akulah orang yang paling berdosa. Lalu pendeta ini berkhotbah di mimbar katakan, saudara-saudara, tahukah saudara, Paulus orang yang paling berdosa dan dia adalah seorang penjinak salah satunya. Oh, itu omong kosong. Untuk menjadi anggota Farisi, sekolah Sanhedrin, itu tidak boleh orang yang cacat di dalam hukum Taurat. Bagaimana bisa seorang penjinak yang cabul bisa masuk sekolah Sanhedrin? Seperti Paulus misalnya. Paulus katakan bahwa aku orang berdosa karena dia dulunya merasa mengikuti Allah, tetapi ternyata pada dasarnya baru dia mengerti setelah dia percaya pada Yesus, dia menentang Allah ketika dia menganiaya jemaat.
dia pencipta, bukan karena dia orang cabul. Jadi itu namanya fitnah pada Rasul Paulus dong. Kalau bilang dia pezina, tidak, Paulus bukan pezina. Dia lulus terbaik di sekolah Farisi. Dan untuk masuk itu hanya bisa 30 orang. 30 orang. Dan itu melalui seleksi, bukan hanya pengetahuan terhadap 613 hukum Taurat, larangan perintah hukum Taurat, tetapi bahkan pengetahuan medis yang sedetilnya pengetahuan umum mereka juga harus kuasai. Baru bisa menjadi anggota Sanhedrin. Ketika mereka akan masuk, mereka melewati proses-proses yang tidak mudah. Jadi tidak bisa kita seenaknya menarik sebuah pernyataan teologis berdasarkan satu teks. Karena Paulus katakan, akulah orang yang paling berdosa di antara pendosa. Lalu diambil kesimpulan, dia pencina, dia mencampur. Nggak bisa, bukan begitu maksudnya. Oke? Bisa menangkap? Ya. Istilah Trinitas, ada contoh lain walaupun tidak ada istilah itu dalam Alkitab, tetapi ide dan gagasannya itu merupakan pernyataan langsung. Berarti ya, ide dan gagasannya merupakan pernyataan langsung walaupun istilahnya tidak ada di dalam Alkitab. Maka dia masuk dalam implikasi langsung. Tapi ajarannya adalah pernyataan langsung. Konsepnya, idenya, gagasannya itu ada pernyataan Alkitab langsung. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, mereka bisa berbeda. Anak berdoa kepada Bapa, Anak mengutus Roh Kudus. Itu jelas merupakan pribadi yang berbeda. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, berdasarkan banyaknya ayat-ayat ini yang menyatakan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu harus berbeda, maka akhirnya Bapak Gereja menyimpulkan satu istilah nama Trinitas. Kalau ada istilah lain yang lebih baik dari Trinitas, mungkin kita bisa ganti. Tapi masalahnya kita tidak temukan istilah yang lain. Jadi kalau orang berkata Allah anak kesatu siapa? Trinitas, bukan. Allah adalah istilah untuk menggambarkan apa yang dideskripsikan Alkitab tentang Allah orang Kristen. Allah yang Esa yang satu itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi mereka satu dari dalam dirinya sendiri. Satu berbeda tapi tidak dapat terpisah karena mereka satu. Itu dinyatakan oleh kita. Istilah apa yang lebih baik dari Trinitas? Tidak ada. Maka kita menyebut kealahan Kristen sebagai Trinitas. Tapi Trinitas bukanlah nama Allah orang Kristen. Hanya istilah untuk menggambarkan Allah yang digambarkan dalam kitab, Allah yang Esa yang menyatakan dirinya dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi istilah itu adalah implikasi langsung dari teks-teks langsung di Alkitab. Sekarang implikasi tidak langsung. Contohnya ini dari ayat ini 1 Timotius 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup. Memanggil kamu berbalik dari berhala-berhala. Orang Yahudi itu tidak menyembah berhala. Maka bisa ditarik kesimpulan, jemaat di Tesalonika yang telah bertobat dari kekafiran adalah orang-orang bukan Yahudi. Karena orang Yahudi bukan penyembah berhala. Karena di sini dikatakan kamu berbalik dari penyembah berhala. Maka ini pasti bukan orang Yahudi. Itu implikasi yang tidak langsung. Kita tarik dari pernyataan ini. Bisa? Bisa. Karena memang faktanya orang Yahudi bukan penyembah berhala. Begitu caranya menarik implikasi tidak langsung di dalam Alkitab. Tapi ini harus tetap didalami lagi. Ya. Oke. Sekarang saya akan lanjutkan. Misalnya, kalau kita tidak benar-benar, tapi ini harus diperhatikan lagi dari penelitian sejarah keselamatan dalam Alkitab. Ya. Orang Yahudi itu pada dasarnya bukan penyembah berhala, dimanapun mereka berada. Tapi memang ada waktu-waktu di mana mereka menyimpang. Tapi tidak bisa dikatakan seperti orang-orang kafir memang penyembah berhala gitu. Tapi memang pernah ada beberapa dan mereka tergelincir dan berpaling kepada berhala. Tapi balik lagi, itu tidak berarti mereka penyembah berhala, tapi mereka tergelincir pada penyembah berhala. Penyembah berhala dengan tergelincir kepada penyembah berhala itu beda. Kalau tergelincirnya bisa berpaling, orang Yahudi itu tidak. Ya. Nah, misalkan ketika kita mempelajari perkataan Yesus ini, Lukas 10 ayat 4, coba lihat. Janganlah membawa pundi-pundi, bekal atau kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Lalu dengan ayat ini saudara bilang, oh berarti kalau kita penginjilan pergi ke daerah, kalau orang kasih salam kepada shalom, kita tidak usah sambut. Apakah begitu maksud ayat ini? Orang bilang, selamat pagi Pak Pendeta. Jangan diam saja. Orang malah jadi apa? Antipati dengan saudara. Nah, maksud ayat ini itu harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Latar belakangnya apa? Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya untuk apa? Untuk sikap antisosial, tidak. Tapi ayat ini
jangan memberikan salam ini, larangan ini harus dipakai sesuai konteksnya, tidak berlaku pada kesempatan yang lain. Karena di kesempatan yang lain Yesus mengajarkan kita memberi salam. Bahkan di kitab perjanjian baru kita harus memberi salam ketika kita masuk rumah. Bersalam-salaman itu adalah perintah. Tapi dalam konteks ini harus frase ini harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Nah, kebiasaan orang Yahudi, perhatikan ini. Kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, kalau memberi salam itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi memang nggak bisa seperti itu. Pada waktu itu, saya ketemu dengan Yusuf, langsung lewat enggak? Karena kabar malam, kenapa kabar Tamim? Malam, kenapa kabar gue? Malam. Akhirnya jadi pasangan orang. Karena kabar, coba berapa menit waktunya habis? Ketemu satu orang, ketemu lagi dengan Yusuf. Karena kabarmu, kenapa kami belum tenang? Ini mendapat lalu ngobrol-ngobrol setengah jam. Lalu tugas penginjilnya akhirnya terbengkalai gara-gara setiap ketemu orang yang dikenal salam. Ketemu orang, salamnya bukan salam, langsung lewat. Enggak, pasti ngobrol kebiasaan waktu itu. Sebab kalau hanya salam begitu meninggalkan orang itu dianggap apa? Dianggap tidak sopan begitu. Jadi bayangkan kalau dia ngobrol menanya kenapa Bapak, kenapa Indom, kenapa Buan, kenapa Tamim, kenapa Esum. Sedangkan Tuhan memberitakan untuk pergi memberitakan Injil dengan waktu yang terbatas. Maka perintah ini diberitahu supaya mereka fokus kepada tugasnya. Kalau saudara ditugasi dari kantor pergi ke Jakarta hanya 2 hari, menyelesaikan satu pekerjaannya 2 hari, saudara jalan sampai di Jakarta, saudara tergoda datang ke mall, saudara ketemu abang murah-murah, ke Mangga 2, gak puas, terabang ke Mangga 2. Kalau ada Mangga 3, saudara ke Mangga 3. Terus kalau ada Mangga 4, saudara ke Mangga 4. Begitu hari kedua, siap, pekerjaannya belum selesai. Nah, itu gara-gara apa? Tidak mau fokus. Begitu juga perintah ini diberikan kepada para murid, 70 murid, supaya mereka fokus pada pekerjaan mereka. Tapi orang yang tidak memahami latar belakang budaya waktu itu langsung bilang, Yesus mengajarkan muridnya antisosial. Saudara-saudara, saya berkata bahwa Yesus mengajarkan kepada saudara antisosial, tidak boleh memberi salam kepada sembarangan orang. Saudara, ini dong ayatnya, ada di Alkitab. Memang ada di Alkitab, tapi ditafsir tidak sesuai apa? Konteksnya, latar belakang budaya. Ada di Alkitab, betul. Makanya bidat itu mengajarkan ada di Alkitab, tapi tafsiran keliru, tafsiran menyimpang, bahkan menambahkan apa yang tidak dimaksud di dalam Alkitab. Oke. Nah, sekarang penarikan kesimpulan Yudhuktin. Jadi ada bagian-bagian di Alkitab yang berbeda, lalu kemudian disimpulkan. Ya. Misalnya Galatia pasal 4 ayat 14-15, Galatia pasal 6 ayat 11. Ya. Orang-orang Galatia begitu mengasihi Paulus sampai rela berkorban. Kalau bisa mataku ini diberikan kepada Paulus. Ya. Lalu kemudian di dalam Galatia 6:11 Rasul Paulus menyebutkan tulisan tangannya itu besar. Lalu berdasarkan 2 hal ini orang lalu menyimpulkan, oh berarti Rasul Paulus ini kabur. Sampai-sampai orang Galatia mau mengorbankan mata mereka untuk dia. Dan kita lihat tulisannya, makanya dia nulis besar-besar, gak kecil-kecil, karena dia kabur. Bisa tak mengambil kesimpulan itu? Boleh, tapi perlu didalami lagi, diselidiki lagi. Dari kesimpulan bahwa Paulus itu kabur, Paulus mempunyai masalah pada matanya atau sejak penglihatannya kurang baik, itu harus dipelajari lagi. Boleh tak kesimpulan itu? Boleh, tapi tidak boleh ini mutlak benar, nggak boleh seperti itu. Ya, karena tidak ada mengatakan bahwa Paulus itu kabur, tidak. Hanya jemaat bersedia memberikan mata mereka untuk Paulus. Dalam bahasa saking mereka mau berkorban begitu. Dan Paulus dikatakan tulisannya sangat besar, tidak bisa langsung kita sumput. Nah, kalau saya memang mau menulis huruf besar, apakah saya harus mesti kabur mata saya? Tidak mesti kan? Maka boleh menarik kesimpulan seperti itu, tapi harus digali lagi, benar tak? Mari kita berpendapat dugaan saya. Maka saya biasa kalau sesuatu yang tidak pasti, saya biasanya menyebut ini. Dugaan saya, Rasul Paulus itu kemungkinan besar kabur. Kalau saya bilang kemungkinan kan tidak pasti. Ya, lalu kalau orang bilang enggak kok hasil penelitian ini, akan saya kan menduga bisa salah, ya kan? Nah, lebih baik membuat karena duga, jangan dibilang pasti. Nah, sekarang kesimpulan dari wahyu umum. Ketika kita melihat rapinya bintang,
Ya, kita melihat keteraturan alam semesta ini, kita melihat setiap jam 6 kita melihat ada matahari, jam 6 pagi. Sorenya kita lihat ada bulan lagi. Setiap hari seperti itu kita berpikir, wah, ini pasti ada yang lebih besar sang penciptanya. Ini disebut dengan argumentasi dari wahyu umum. Kita meyakini ada sesuatu yang lebih besar. Tapi siapa yang lebih besar itu? Agama lain mengatakan A, agama lain mengatakan B, agama lain mengatakan C yang lebih besar itu. Tapi kita dapat dari kitab suci, yang lebih besar dari alam semesta ini hanya satu. Allah yang hidup dan benar, pencipta langit, bumi dan isinya, yang diam di tempat yang tersembunyi, tidak dapat didatangi oleh siapapun, terang dan terang yang tidak terhampiri. Dia berkenan menyatakan dirinya dalam anaknya, Yesus Kristus. Ada pernyataan Alkitab, wahyu umum itu bisa untuk kita menjelaskan tentang Allah, tapi harus ada konfirmasi di dalam Alkitab. Langit menceritakan kemuliaan Allah, katanya. Lalu dalam Roma pasal 1 Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta. Berarti bisa dong kita berargumen dengan menggunakan bahan-bahan dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, selama itu tidak bertentangan atau mendapat konfirmasi di dalam Alkitab. Menggunakan analogi juga bisa, tapi analogi itu harus tidak boleh bertentangan dengan ayat Alkitab dan juga dikonfirmasi dengan pernyataan Alkitab. Sekarang yang terakhir, spekulasi teologis. Ini yang paling berbahaya dan ini merupakan tingkat terendah dari semua pernyataan kesimpulan. Ya, ini adalah pernyataan-pernyataan yang berisi asumsi, opini, dan pendapat yang bersifat pribadi. Pendapat yang bersifat pribadi. Misalnya, Lucifer adalah nama iblis, jelas merupakan spekulasi teologis karena tidak ada di dalam kitab. Hanya merupakan tafsiran yang bersifat opini pendapat pribadi atas teks Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat 14. Yang mana pernyataan ini memiliki otoritas yang sangat rendah karena kesimpulannya saya baca tidak ada Yesus, para rasul, para murid dan perjanjian lama menyebut nama iblis adalah Lucifer. Kalau tidak ada, jangan dipaksa menjadi ada. Lagi pula nama arti Lucifer itu satu, pembawa terang, dua, cahaya terang. Iblis menurut Yohanes pasal yang ke-8 adalah bapa segala dusta dan dia berdusta dan dia adalah kegelapan. Tidak mungkin dia terang. Yang kedua, kata Lucifer dalam bahasa Latin 1 Petrus 2 Petrus pasal 1 ayat 19 yang disebut bintang timur dalam bahasa Latin adalah Lucifer, mengacu kepada Yesus. Kalau kita baca di ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Lalu disimpulkan bintang timur itu terbit dalam hatimu. Lucifer dalam bahasa Latin bintang timur itu mengacu kepada Yesus. Jadi kalau ikut iblis dengan nama Lucifer akan menabrak langsung 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Kemarin saya mengajar mahasiswa saya. Rektor kami langsung bilang, Pak, terima kasih kami baru dengar ini. Ini ajaran yang berurat akal, terutama di galangan GBDI dan Pentakosta pada umumnya. Oh itu semua aku, Lucifer itu nama iblis. Begitu saya mengajarkan ini, Lucifer bukan nama iblis. Awalnya saya sangat diserang oleh orang-orang Pentakosta juga. Ramai menyerang saya. Tapi saya dengan tenang menjawab, tunjukkan ayatnya di mana saya salah. Ada di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 itu mengatakan bintang timur putra fajar. Itu dalam teks aslinya Hilal bin Syakar. Bintang timur itu Hilal bin Syakar, itu putra fajar atau anak fajar. Tidak ada dikatakan hai engkau iblis bintang timur putra fajar. Tidak ada sama sekali menyebut kata iblis di sini. Tapi hanya dikatakan hai engkau Hilal bin Syakar. Lalu 4 abad kemudian dalam Vulgata diterjemahkanlah Lucifer dengan bintang fajar itu. Jadi Lucifer itu berasal dari Alkitab terjemahan katanya. Dan itu tidak pernah mengacu kepada Yesus, kepada iblis maksud saya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12. Tapi itu ada ejekan karena iblis mengaku dirinya bintang timur putra fajar. Di bawah figur Raja Babel dia diolok-olok. Sama seperti saya kasih contoh ketika saya bilang pendeta Yahya Waloni itu berdusta. Dia bukan pendeta. Tapi ketika saya menyebut dia pendeta Yahya Waloni, apakah saya sedang mengakui dia pendeta? Tidak. Saya sedang mengejek dia karena dia mengakui dirinya pendeta. Iblis itu penipu, pendusta. Dia ingin mengambil gelar bintang timur. Padahal Alkitab mengatakan Yesus adalah bintang timur itu. Dalam Vulgata itu disebut Lucifer. Maka orang Katolik itu ada lagu yang ditunjukkan pada waktu mereka memperingati hari Natal. Lagunya itu memuji Yesus menggunakan bahasa Latin.
Bintang timur itu mereka sebut dengan Lucifer. Nanti saudara cari di YouTube atau saudara cari di apa yang kita bicarakan kemarin itu, yang pintar itu, ChatGPT. Saudara coba cari itu. Lagu Katolik yang menyembah kepada Yesus tapi menyebut Lucifer di situ. Tek 2 Petrus pasal 19 ayat yang 2 Petrus pasal 1 19 jelas mengatakan, bintang timur akan terbit di dalam hatimu. Itu siapa? Yesus. Maka kalau orang mengatakan Lucifer adalah nama Inggris, jelas itu spekulasi teologis. Jangan percaya. Satu, bintang timur atau Lucifer itu artinya pembawa terang, cahaya terang. Tidak ada di Alkitab iblis adalah pembawa terang dan cahaya terang. Dia berdusta dan dia adalah kegelapan. Yang kedua, tidak ada Yesus para rasul baru dan orang perjanjian lama, nabi-nabi menyebut nama iblis dengan Lucifer. Yang ada iblis disebut Satan, Satanos, Diabolos, Drakon atau naga, Beelzebul. Itu nama-nama yang ditujukan kepada setan atau kepada iblis. Tapi tidak satupun mengatakan Lucifer. Maka menggunakan Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 menyebut nama iblis atau Lucifer, itu spekulasi teologis. Dan saya sudah memberikan tantangan kepada siapa saja yang ingin membantah saya. Sampai hari ini tidak ada. Karena inilah kebenarannya. Tinggal dicari mana ayatnya yang mengatakan iblis adalah Lucifer. Kirim ke saya. Gitu. Tidak ada. Bahkan di Yesaya sama sekali tidak ada. Cuman dibilang, engkau bintang timur putra fajar. Tidak ada kata, hai engkau iblis atau hai engkau setan bintang timur putra fajar. Tidak ada. Engkau adalah bintang timur putra fajar. Itu mengacu kepada pertama Raja Babel. Tapi karena nubuat ini sangat dalam, kita melihatnya sebagai dari hukum referensi ganda. The law of double reference. Hukum penafsiran selain sola etotas scriptura tadi dan kejelasan serta hukum logika, ada lagi satu prinsip menafsirkan nubuat dengan hukum referensi ganda. Ketika satu ayat tidak dapat kita terapkan pada seorang manusia, pasti dia berbicara tentang satu figur lain yang jauh di balik itu. Tapi penafsirannya tidak pernah untuk menyatakan iblis adalah Lucifer. Bisa menangkap kali ini spekulasi ya? Oke. Nah sekarang contoh lagi. Teori korpus celestis. Nah, contoh lain. Yesus mengatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Lalu ada beberapa orang menyimpulkan bahwa malaikat-malaikat tidak berjenis kelamin berdasarkan ayat ini. Gara-gara malaikat tidak kawin. Sama seperti pada hari kebangkitan, tidak. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti. Lalu berdasarkan ayat ini, orang secara ceroboh sembrono menyebutkan, saudara-saudara, malaikat itu tidak kawin dan kita akan hidup seperti malaikat. Mengapa malaikat tidak kawin? Karena malaikat itu tidak berjenis kelamin. Berdasarkan ayat ini, ada saudara sering. Tapi pertanyaan saya, adakah ayat ini menyatakan dan di bagian manapun menyatakan malaikat tidak berjenis kelamin? Justru ayat ini mengatakan begini. Perhatikan kalimat ini. Malaikat-malaikat tidak menikah. Betul, tetapi apakah sama dengan malaikat tidak berjenis kelamin? Tidak menikah, tidak sama dengan tidak berjenis kelamin. Tapi orang menyimpulkan dengan cara yang salah, tidak kawin sama dengan tidak berjenis kelamin. Kan absurd namanya. Lalu kita berpikirlah dengan logika kita. Karena manusia kelak itu tidak akan mengawinkan, tapi mereka tetap berjenis kelamin. Tetap sebagai laki-laki dan perempuan. Hanya statusnya sebagai mempelai. Di langit baru dan bumi yang baru tempat kita tinggal, dengan tubuh kebangkitan, itu kita tetap memiliki gender yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Itulah gambar utuh dari manusia yang diciptakan Allah. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, dan kita tetap memiliki gender. Lalu kesimpulan kita sebenarnya bisa sebaliknya. Malaikat pun bisa berjenis kelamin. Walaupun mereka tidak kawin, karena manusia suatu hari kelak, ketika telah disempurnakan akibat dari penebusan Kristus, kita tetap berjenis kelamin, walaupun kita tidak menikah di kehidupan yang akan datang. Justru kesimpulannya bisa menunjukkan bahwa justru malaikat itu berjenis kelamin daripada ketimbang menafsirkan tidak berjenis kelamin. Maka dalam setiap kali banyak penampakan, malaikat ditampilkan sebagai seorang malaikat yang datang kepada Abraham itu siapa?
3 orang, satu Yahweh sendiri, satu Teofani malaikat, yang satu lagi digambarkan sebagai pria-pria. Dalam keadaan tertentu malaikat digambarkan sebagai seorang pria. Tapi tidak bisa kita menyimpulkannya. Tetap ini, perhatikan. Jadi kesimpulan mengenai ketiadaan jenis kelamin malaikat adalah kesimpulan yang memungkinkan, tetapi tidak harus begitu. Oh, ini ngotot, ini Alkitab loh. Oh, jangan begitu. Itu hanya memungkinkan. Sama seperti saya bilang, malaikat pasti berjenis kelamin. Oh, itu hanya kesimpulan. Tidak boleh dipaksakan. Bisa ulang enggak? Nah, makanya disebut dengan pernyataan spekulasi. Pernyataan spekulasi. Maka kalau saudara mendengar khotbah di YouTube, saudara dengar baik-baik. Apalagi kalau dia bersifat mengajak saudara. Saudara persepuluhan itu hukum Taurat. Jangan bayar persepuluhan hari. Kalau tidak saudara barang ibadah hukum Taurat. Ya. Dia tidak mempelajari Alkitab baik-baik. Lalu kita menarik garis lurus pengajaran tentang persepuluhan. Seperti saya pernah ajarkan dalam beberapa sesi di buku saya. Memberi persepuluhan itu bukan hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat ada pemberian persepuluhan. Tapi regulasinya diatur dalam hukum Taurat. Tapi Kristen memberi hukum Taurat itu bukan karena melakukan, memberi persepuluhan itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Satu, karena mempercayai kedaulatan Allah. Segala sesuatu yang kita miliki ini adalah dari Allah. Kita hanya pengelola. Dan Allah ingin 90% kita gunakan, yang 10-nya kita kembalikan untuk melayani pekerjaannya. Bagi bangsa Israel, untuk orang-orang Lewi dan imam-imam. Bagi gereja hari ini, bagi pelayanan 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Mereka berhak untuk mengelola persepuluhan itu digunakan untuk pelayanan. Itu bukan karena hukum Taurat. Kesimpulan itu seperti itu. Yang berikutnya, kita memberi persepuluhan bukan karena hanya pengakuan kita, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan. Ada yang bilang, saya telah memberikan hidup saya 100% untuk Tuhan sepenuhnya. Lah yang 10% aja dia nggak kasih, gimana bisa 100% untuk Tuhan? Coba saudara mikir, saya ini memberikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan 100%. Pertanyaannya, 10% saja nggak dikasih. Bagaimana dia bisa memberikan hidupnya 100% untuk Tuhan? Kan logisnya begitu. Tapi bukan masalah logis tidak logis, tapi adakah ayat Alkitab yang menjelaskan itu? Tapi dengar baik, persepuluhan bukan cara untuk diselamatkan, dan bukan juga cara untuk kita tidak diselamatkan. Ya, karena kita diberkati dan diselamatkan hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Persepuluhan bukan lagi sebagai jalan kita untuk mendapatkan berkat Tuhan, karena berkat Tuhan ada dalam Kristus. Tapi kita memberi karena kita mengakui Dia berdaulat, dan kita lakukan dengan iman tunduk atas kedaulatannya. Lalu dengan kasihlah kita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Bukan lagi dengan pikiran ini jalan berkat saya, karena satu-satunya jalan berkat yang Tuhan sediakan bagi umat dalam perjanjian baru hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia pasal 3, Yesus mati supaya kita mendapat berkat. Lalu di ayat 26 sampai 28, kita adalah anak-anak Allah, dan karena kita anak Allah di dalam Yesus, kita berhak menerima berkat Abraham itu. Jalan menuju berkat bukan di dalam persepuluhan, tapi di dalam anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Tapi kenapa kita memberikan persepuluhan? Satu, kita akui Dia berdaulat, Dia pemilik segala sesuatunya. Lalu karena kita mengakui, Dia hanya minta kepada kita untuk 1/10 digunakan bagi pelayanan pekerjaannya. Jadi itu bukan hukum Taurat, tapi itu adalah kasih kita, iman kita kepada Tuhan. Bisa menangkap, saudara? Begitulah caranya kita menarik kesimpulan logis di dalam pengajaran firman Tuhan. Sebab itu ada orang berpuluhan, tapi dia tidak diberikan Tuhan, karena dia tidak menaruh imannya kepada karya pendamaian Kristus, tapi atas pemberiannya. Itu salah. Orang Kristen harus menaruh imannya kepada karya Kristus ketika dia melakukan apapun. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, termasuk ketika kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu harus kita kerjakan dengan dasar apa? Iman. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dialah yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bapak Ibu dan saudara dikasih dalam closing statement saya. Setiap orang bisa bebas memiliki asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan yang berbeda tentang sesuatu hal. Namun pertanyaannya, apakah keyakinan itu didasarkan pada kebenaran yang sesungguhnya? Bisa jadi yang dianggap kebenaran dengan mengutip ayat Alkitab lalu dibuat kesimpulan, ternyata bukan kebenaran. Jadi apabila seseorang membuat sebuah pernyataan teologis, maka kita perlu mempertimbangkan sumbernya. Apakah berasal dari Allah
dari manusia atau kombinasi dari keduanya, jawabannya akan membantu kita menentukan sejauh mana tingkat otoritas pernyataan tersebut untuk dipercayai. Apalagi bila menyangkut pernyataan-pernyataan doktrinan. Kita mengetahui yang manakah pernyataan yang lebih berotoritas dari yang lain. Itu pernyataan yang bersumber dari pernyataan langsung dari kita, bukan dari diri kita sendiri. Dengan demikian ketika seseorang menyatakan sebuah pernyataan teologis, kita perlu merespon dengan bertanya, kata siapa? Kata pengkhotbah atau kata firman Tuhan? Lalu kalau dia bilang, ada di Alkitab, dengan otoritas apa? Kalau dia bilang, ini ada di Alkitab loh, seperti tadi kan? Ada di Alkitab loh. Yesus nyuruh murid-muridnya, jangan kasih salam. Ada di Alkitab. Oh ya, betul ada di Alkitab. Jangan begitu. Bukan begitu. Maksudnya tidak begitu. Dalam tingkat otoritas yang mana pernyataan itu dibuat? Ini bukan sekedar bermaksud meragukan isi pernyataan tersebut, tetapi untuk menguji keterangan atau keterpercayaan pernyataan tersebut pada level otoritas yang mana. Kalau spekulasi teologis, tidak diharuskan kita untuk menerima atau melakukannya. Sama seperti pernyataan tentang gender malaikat tadi. Entah dia percaya malaikat itu laki-laki, malaikat itu tidak bergender, tidak akan mengganggu keselamatannya. Tidak ada hubungan dengan keselamatannya. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau dia sudah tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya, tidak beriman sampai akhir, tidak bertekun sampai akhir, saudara, sekali selamat dan selamat. Jadi kita bebas dosa ke gereja, kita bebas melakukan dosa apa saja. Itu bukan pernyataan Alkitab, itu bukan kesimpulan, itu namanya apa? Sembrono. Ya. Apabila suatu kesimpulan teologis berupa pernyataan teologis atau formulasi doktrinal bertentangan dengan apa yang dinyatakan Alkitab, maka aplikasi itu harus kita langsung tolak. Ya, ya. Maka saudara ketika saudara disajikan makanan, saudara itu tidak sehat, saudara boleh memilih menolak atau menerima. Ya kalau saudara menerimanya, ya urusan saudara. Ya. Tapi kalau saudara tahu salah, jangan dimakan. Kita harus sangat berhati-hati terhadap formulasi doktrinal tertentu atau ajaran tertentu yang mengklaim sebagai Alkitab. Walaupun ajaran atau formula itu diambil dari ayat-ayat tertentu dalam Alkitab. Karena itu kita harus mampu menilai dan memastikan apakah sebuah ajaran atau formulasi doktrinal tersebut dibangun berdasarkan pernyataan langsung dari Alkitab atau dibangun berdasarkan spekulasi teologis yang dipaksakan. Kita pasti langsung bisa. Dan yang sangat senang sekali saya ingin beritahu saudara, ketika kita membaca Alkitab, sebenarnya kita hanya bisa mengaplikasikan Alkitab itu sejauh kita memikirkan apa sebenarnya pengertian. Kita tidak akan melakukan apa yang tidak kita pikirkan. Orang memberi atau dia memberi persepuluhan itu sejauh dari pemahamannya tentang persepuluhan. Kalau pemahamannya persepuluhan hukum Taurat, dia tidak akan memberi persepuluhan. Tapi kalau pemahamannya persepuluhan adalah tindakan kedaulatan kita, kedaulatan Allah, kita mengakui kedaulatannya dan tanda kasih kita kepadanya, kita akan memberikan persepuluhan itu. Karena kita tidak mungkin dapat memberikan 100% hidup kita kepada Tuhan. Kalau 10% saja kita tidak bisa. Tapi jangan pernah menganggap bahwa persepuluhan adalah jalan berkat. Karena jalan berkat orang Kristen di dalam perjanjian baru hanya iman di dalam Yesus Kristus. Termasuk ketika kita kasih persepuluhan, kita memberi persepuluhan karena iman dalam Yesus Kristus. Semenangkap saudara? Ya, karena iman. Karena Galatia pasal 3 ayat 13 dan seterusnya memberitahu kita jalan berkat itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu saya melihat ada orang tidak memberikan persepuluhan, tapi bukan berarti dia kehilangan keselamatan dan bukan berarti berkutuk. Tidak, bukan, dia tidak hidup. Tapi sekarang dia belum belajar bagaimana menyerahkan hidupnya dalam kedaulatan Tuhan. Dia belum memahami bahwa sebenarnya yang dia miliki itu semuanya dari Tuhan. Dan dia belum belajar mempersembahkan apa yang seharusnya dia persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya mengingini kehidupan kita sendiri. Betul dia ingin itu, yang terutama dan pertama. Tapi dia ingin melihat iman kita kepada dia. Ketika kita mempersembahkan persembahan kasih kita kepada dia. Tanda kita mengasihi dia ada ketika kita menunjang pekerjaannya dalam pelayanan di muka bumi. Bapak Ibu dan Saudara, aplikasi firman Tuhan itu tidak pernah lepas dari pemahaman dan pengertian kita. Misalnya saja, ada orang yang tidak percaya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Enggak korek, coba. Ditarik ke atas. Ulang. Logika terlibat dalam masalah. Oh iya benar.
Logika terlibat dalam masalah jaminan keselamatan kita. Sorry, ternyata itu salah tujuannya. Saya ingin jelaskan begini di video satunya. Ada orang itu tidak percaya bahwa kesembuhan itu masih terjadi hari ini, karena canggihnya alat kedokteran. Tapi jangan pernah saudara lupa, secanggih-canggih alat kedokteran, akan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memeriksa diri kita, memeriksa kesehatan kita ke dokter. Nah, kita dapat mengaplikasikan 2 Petrus pasal 2 ayat 24. Dia sendiri, Yesus telah memikul dosa kita dalam tubuh di salib, supaya kita yang mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Aplikasi firman Tuhan itu sejauh pemahaman kita terhadap teks ini. Kalau kita percaya kepada teks itu, bahwa Yesus tidak hanya mati untuk keselamatan kita, tetapi tercakup juga untuk kesembuhan kita. Kita menerapkan itu atas hidup kita bisa menerima kesembuhan kita. Tapi bagi orang yang tidak percaya, dia tidak menerapkan itu karena dia memahami bahwa kesembuhan tidak termasuk dalam korban Kristus, hanya keselamatan rohani saja. Dia tidak menerima berkat itu. Tapi pertanyaannya, apakah kalau saya percaya bahwa saya bisa disembuhkan dalam korban Kristus, ataukah saya tidak percaya bahwa saya dapat semua dalam korban Kristus, saya akan kehilangan keselamatan? Tidak sama sekali. Saya tetap sebagai orang diselamatkan. Tapi masalahnya, berkat kesembuhan saya tidak menikmatinya, karena pemahaman saya, kesembuhan tidak termasuk dalam korban Kristus. Tapi karena saya memahami kesembuhan juga termasuk korban Kristus, walau kita tidak sempurna mendapatkannya, karena tubuh kita belum disempurnakan, kecuali setelah kita nanti mengalami kebangkitan tubuh, maka kita bisa menerima kesembuhan itu, tapi belum sepenuhnya. Artinya apa? Kita bisa sakit, ketika kehujanan kita bisa gelembung, ketika dingin kita bisa kedinginan, ketika panas kita bisa kepanasan, kita bisa capek, kita bisa lelah, karena tubuh kita masih merupakan tubuh yang dibakar. Artinya kita mendapatkan kesembuhan belum sepenuhnya. Akan sepenuhnya kesempurnaan itu pada saat kita dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti. Aplikasi firman Tuhan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sejauh pemahaman kita atas teks itu benar. Yang bisa saya bagikan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit. Haleluya, berarti terpujilah nama Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang layak untuk kita sembah dan kita tinggikan.